gitu ya. Nah, ketika kita belajar bahasa Inggris atau bahasa asing, sebetulnya ada beragam tipe. Yang ke satu adalah yang dari kecil terekspos dengan bahasa tersebut, misalnya oleh pengasuhnya atau oleh gurunya atau sekolah di sekolah yang bahasa pengantarnya atau mengajarkan bahasa tersebut, atau dari keluarga, dari kakek nenek, orang tua, atau bisa juga teman sepermainan. Biasanya kalau yang seperti ini, dan terutama kalau anak kecil, nggak ada penolakan dari pemikiran. Jadi ketika dikasih tahu ini gini, oh iya, kasih tahu gini, oh iya, kasih tahu gini, oh iya, gitu ya. Nggak kritis, nanya kenapa atau compare, analisa dan segala macam. Oleh karena itu biasanya no pressure, waktunya juga unlimited istilahnya, ya. Jadi biasanya perbendaharaan kalimatnya banyak, ya. Kalau yang seperti ini, no pressure, unlimited time, terus secara nggak langsung belajarnya, jadi berdasarkan kalimat-kalimat. Oleh karena itu biasanya, saya terus bilang biasanya karena bukan pasti gitu ya, telinganya sudah hafal, ya, udah masuk ke dalam otak tentang oh ini gini, karena repetisi. Dan mulutnya juga ketika bicara ya udah hafal gitu ya biasanya. Nah, ada yang kedua yaitu ketika udah mulai bisa analisa, mulai kritis, mulai compare, kok di bahasa ini gini, kok ini bahasa gini. Nah, ketika udah di usia ini dan enggak di sekolahnya, maksudnya udah ada pressure buat belajar bahasa itu, dan juga waktunya ini limited, bukannya unlimited. Bisa dimulai ketika udah remaja atau pemudi atau misalnya udah berumur gitu ya, udah tuir gitu, udah tua. Bisa lewat belajar ratusan kalimat gitu ya, nggak salah juga. Saya minggu ini belajar 100 kalimat, nanti minggu depan 100 lagi jadi 200, nanti jadi 300. Nah, hanya kalau saya sendiri nggak bisa kayak sistem ini, kecuali kalau saya dengerin lagu. Kalau saya dengerin lagu kan biasanya ada berapa kalimat tuh di lagu itu, terus kan direpetisi, diulang-ulang terus dan menyenangkan gitu kan, lagunya harus yang kita suka. Tiba-tiba langsung jadi hafal, karena kan kayak misalnya lagu iklan juga kita nggak dengerin buat dihafalin, tapi tiba-tiba jadi hafal ya karena diulang-ulang terus. Nah, kalau lagu biasanya bisa. Kalau kalimat, ada orang-orang yang bisa menghafalkan misalnya sekarang 100 nanti 200 ini. Kalau saya nggak bisa. Jadi di antaranya ketika udah di sini ya belajar dengan struktur, sistematis, aturan, udah rumus-rumus gitu ya. Ya karena mau gimana, mau pakai sistem ini atau mau pakai sistem ini gitu. Ketika udah di sini, bukan di sini. Atau bisa juga usia di sini tapi pakai sistem ini, tapi lagi-lagi unlimited time. Kecuali yang memang benar-benar gimana gitu, kalau saya mah enggak ya. Nah, sekarang kalau kasus ini biasanya ketika kita belajar bahasa baru, yang utama kan kita belajar hurufnya dulu. Bahasa baru kan nggak selalu ya hurufnya ABCD, bisa huruf-huruf lain ya terserah. Kan kalau di bahasa Inggris ya biasanya ABC, bukan biasanya emang ABCD. Yang ke satu itu yang utama. Nah, ada bahasa yang ABCD-nya antara bahasa satu dan bahasa lain, terutama bahasa ibu, mirip. Ada juga yang beda sama sekali. Misalnya B ini ya B gitu ya. Kalau di bahasa Cina ini P dibacanya. Jadi nggak selalu sama dengan bahasa ibu kita gitu ya. Bahasa ibu tuh bahasa kita. Dan nggak selamanya, misalnya ada R sama L. Di Indonesia kita punya R, kita punya L. Tapi ada beberapa negara yang R dan L-nya itu di tengah-tengah. R gitu ya, R. Misalnya Jepang, R dan L tapi lebih ke di tengah-tengah tapi lebih ke R. Atau bahasa Mandarin, R dan L tapi lebih ke L. Korea juga. Dan bahasa Inggris, bahasa
Belanda ada R juga, ada L juga, tapi R-nya beda dengan yang di bahasa Indonesia. Ya, jadi kita harus tekanin utama itu dulu. Dan terutama kalau di bahasa Inggris, A juga nggak selamanya dibaca sebagai A. Karena ada di kata ini A-nya dibaca A, di kata lain A-nya nanti jadi huruf lain. Nah, itu ya. Jadi ketika belajar bahasa Inggris, pertama hurufnya dulu. Yang kedua, gimana sih ngucapin hurufnya? Terutama di beberapa kata yang sering dipakai. Ya. Nah, kadang ada juga yang mau belajar tentang angka, terus warna gitu ya. Mejiku hibiniu lah. Mejiku hibiniu. Tapi bisa di skip karena kadang ada orang yang bilang penting, ada yang bilang gak penting. Nah, seudah itu, kalau kita belajar bahasa baru, biasanya kita lihat dulu struktur kalimat. Struktur kalimat kan biasanya S, P, O, K. Orang, nah terus ini kan kata kerja, ini objek. Terus keterangan apa? Keterangan tempat, keterangan waktu gitu ya. Nah, jadi ketika belajar bahasa baru, biasanya kita lihat ini. Nah, kalau di bahasa Inggris, subjeknya kan ada, ya sama tiap bahasa juga ada dia, ibu, bapak, dia perempuan, dia laki-laki atau apa, terserah subjek. Ini yang paling penting. Nah, di bahasa Indonesia kata kerja mau subjeknya perempuan, laki-laki, satu, lebih dari satu, banyak, sedikit ya sama aja kata kerjanya. Kalau di bahasa Inggris kata kerjanya beda-beda. Nah, ini yang harus ditekanin juga ya di bahasa Inggris. Kata kerjanya beda-beda berdasarkan subjeknya apa. Dan juga kalau di bahasa Indonesia kata kerjanya mau sekarang, besok, kemarin, nanti sama aja gitu. Kalau di bahasa Inggris beda. Di bahasa Inggris istilahnya tanpa kita dengar kata keterangan waktunya, sekarang, besok, sedang, atau nanti. Bahasa Inggris dengan subjek dan predikat dengan kata kerja udah tahu, oh berarti ini kebiasaan, atau ini terjadi sekarang, atau ini terjadinya kemarin, udah lewat, udah berlalu, atau ini akan terjadi nanti. Udah ketahuan ya. Jadi ada bahasa yang verbnya atau kata kerjanya sama aja, mau subjeknya apa juga ya tetap aja sama. Ada bahasa yang kata kerjanya beda menurut subjeknya apa, walaupun kata kerjanya sama, makan, tapi beda subjeknya apa, jadi makannya versi yang mana. Dan kata kerja juga beda berdasarkan keterangan waktu terjadinya kapan. Ya, ini yang penting di bahasa Inggris. Sebetulnya playlist saya udah playlist belajar bahasa saya udah dibuat belajar dari nol, karena saya buat dengan sistem ya gimana saya ingin diajar, dan kalau saya mau ngajarin ke anak saya, keponakan saya, atau anak kecil, atau ke orang yang belajar, pasti sistemnya sama, strukturnya sama, sistematisnya sama, path-nya atau tahapannya ya akan gitu juga gitu ya. Jadi suka banyak yang nanya gimana nih belajar bahasa Inggris dari nol. Ya di playlist saya udah saya susun terutama di video-video awal ya. Dulu saya bikin dengan hashtag misalnya 1, 2, ini buat kasih urutan lah, misalnya 1, terus 2, terus 3 gitu ya. Tapi lama-kelamaan ada beberapa yang saya pikir, oh ini bagus nih disisipin di antara, oh ini bagus disisipin di antara gitu ya. Jadi kalau buat yang awal-awal di playlist saya, ikutin tahapannya. Mungkin ada beberapa yang bisa diloncat 1 atau 2 atau loncat 5, loncat berapa. Tapi tahapannya yang akan gini-gini juga gitu ya. Nah, hashtag ini dibikin ketika saya mau buat video. Oh kalau mau ngajarin orang atau saya mau diajarin, saya pengen tahu ininya dulu nih, ininya dulu. Terus udah gitu baru belajar ini, baru belajar ini. Nah, sebetulnya itu playlist tuh bukan asal-asalan dimasuk-masukin ke list, enggak gitu. Udah ada it's structured atau terstruktur
random atau general, ya pokoknya gitu random general nggak bisa, ya, karena bukan di sini, tapi udah di sini. Ketika kita udah analisa, kita udah kritis, kita udah compare kenapa ini, kenapa gini, ketika waktu limited, ketika ada pressure, maka menurut saya ini, kalau mau berkalimat mungkin lagu ya solusinya. Kecuali mau beli ini ya terserah, ada juga yang bisa, kalau saya nggak bisa itu ya. Hanya ada beberapa, sudah berapa tahun saya buat, oh ini saya bikin, nah ini bagus, selipin di antara gitu ya. Terima kasih.